Assalamualaikum teman-teman semua ya, apa kabar? Bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik ya. luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Eh, kamu ucapkan salam dong. Kak, iya kak. Iya dong, ucapkan salam. Hei kak. Salam. Jangan begitu salamnya malu kak. Assalamualaikum, salamnya yang orang umat Islam. Hei kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kak? Iya, alhamdulillah. Kamu pinter ya? Iya dong, saya sekolah di SDIT Fakrul Islam. Alhamdulillah. Ya, oke anak-anak sekalian, kita hari ini akan belajar. Sebelumnya, coba kakak pengen, Mister pengen tahu ya, hari ini kita ditemani siapa belajarnya? Sudah kenalan belum? Pengen tahu? Ya, coba. Pengen tahu katanya nama kamu siapa? Iya kak. Kasih tahu nggak ya? Ya kasih tahu lah. Mau tahu? Apa mau tahu aja? Oh begitu sih? Iya dong. Oh gitu ya. Ya oke. Pengen tahu nggak? Iya, pengen. Jangan malu. Halo kak. Jangan malu. Malu itu kenalan dulu. Kenapa malu? Belum mandi. Oh belum mandi. Masa belum mandi? Udah nggak apa-apa nanti mandinya ya. Baik kak. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bareng bersama siapa? Pino. Siapa namanya? Pino. Ya kan Pino? Iya kak, Pino namanya. Pino. Oh Pino. Ya kak. Oh oke. Kalau gitu kita nanti sebentar lagi kita akan bercerita. Sebelum kita pembelajarannya kita akan ini seorang anak yang berbakti. Ya, siap ya? Siap kak. Tuh. Jadi itu pembukaannya kak. Jadi ketika itu kita pembukaan seperti itu dengan menggunakan media. Jadi kita berdua ini selalu tampil bersama. Jadi kita anak-anak nanti kita langsung bagaimana anak-anak kita samperin satu-satu. Gitu. Ya kak. Seperti itu. Oke deh. Makasih Pino. Sama-sama. Ya, dadah. Dadah. Saya menjabat guru bahasa Inggris dan hobinya bola sama dongeng. Statusnya udah menikah, punya 2 anak ya, laki-laki dan perempuan. Yang kedua ini kita sudah berapa lama ngajar bahasa Inggris? Kalau ngajar bahasa Inggris dari semenjak kuliah ya, sebenarnya udah semenjak kuliah itu udah mulai mengajar, jadi kurang lebih sekitar 11 tahun, 11 tahunan mengajar. Berpengalaman banget ya. Iya, mudah-mudahan seperti itu sih. Oke. Yang ketiga ini Ustadz itu lulusan dari UPK Bahasa Inggris atau PGSD? Iya, pendidikan sastra dan pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Oh, PNP, ya. sastra ya? Iya, Ustadz, ya? keguruan ya. Kalau tinggi keguruan ilmu pendidikan. Sastra dan bahasa. Ya, Sastra dan bahasa ya. Sastra dan bahasa Inggris. Betul. Oke, baik. Kemudian untuk yang keempat ini kita akan berbicara mengenai strategi pembelajaran nih Ustaz. Jadi yang pertama ini biasanya itu Ustaz menggunakan media apa sih dalam pembelajaran bahasa Inggris ini? Biasanya menggunakan bahasa Inggris itu ada beberapa yang saya gunakan seperti ini, boneka ya, puppet ya, sama habis itu buku-buku, gambar-gambar gitu ya. Itu yang biasa saya sering gunakan untuk mengajar anak-anak ya, karena memang anak-anak ketika belajar menggunakan media itu akan sangat menarik gitu tentunya ya, akan sangat menarik dan juga fokus. Nantinya kita kasih ice breaking terlebih dahulu biar anak-anak sudah siap ketika kita mulai untuk pembelajaran bahasa Inggris. Ini seperti ini contohnya. Wah, ini lucu banget. Ini biasa yang kalau saya bawa ke kelas ya, jadi anak-anak tuh, wah ada apa tuh, ada apa, cerita apa lagi nih, biasa seperti itu.
Jadi storytelling ya Ustadz? Iya, yang storytelling, ngomongin ya. betul. Sebelumnya kita akan speaking, baik itu berupa games ataupun berupa pertanyaan, question, ataupun juga kita bercerita yang simpel-simpel, yang sedikit-sedikit lah. Menarik banget ya. Iya, Ustadz, ya. insya Allah menarik. Soalnya saya juga belajar sebelumnya dari teori Vygotsky itu yang socializing and play itu emang lebih ke bagaimana untuk menjadikan pendidikan itu interaktif, edukatif, dan bisa membuat suasana itu jadi lebih hidup. Betul. Akhirnya apa sih untuk alasan kita untuk memilih media ini? Kenapa memilih media ini? Karena memang media ini satu sangat mudah untuk diperankan ya. Kalau bagi saya itu dan anak-anak tentunya akan menarik ketika ada dua orang yang berbicara gitu dengan menggunakan suara yang berbeda. Nah itu akan fokusnya, oh ini seperti ini sedang, misalkan dia sedang marah, misalkan suaranya seperti apa gitu ya, suara ketika dia sedang senang bagaimana gitu. Nah ini karena anak-anak itu senang dengan hal-hal yang 3 dimensi, ya akhirnya saya berusaha menggunakan media ini agar pembelajarannya lebih menarik dan lebih excited lah bagi anak-anak. Untuk range-nya ini Ustadz mengajar kelas berapa ya biasanya? Kalau biasanya dari kelas 1 sih sampai dengan kelas 6 ya, kelas 1 sampai kelas 6. Sementara ini saya memegang ya kelas level bawah. Berarti level bawah itu biasanya kalau SD itu 1 sampai kelas 1 sampai kelas 3 ya. Apakah untuk yang level tinggi seperti kelas 4 hingga kelas 6 itu juga masih excited apabila dengan media pembelajaran seperti boneka dan storytelling gitu? Sebetulnya justru kelas yang atas juga lebih menarik ya, mungkin kontennya yang berbeda ya, cerita-ceritanya mungkin kalau yang anak yang di bawah itu mengenai cerita-cerita fabel ya, cerita binatang. Kalau mungkin pas 5-6 cerita Islami lah, cerita sahabat, cuman dengan menggunakan media boneka gitu, paper gitu ya. Insya Allah sih masih menarik sih, masih menarik, apalagi kalau diawali dengan ice breaking gitu ya, ataupun misalkan bisa berbentuk tebak-tebakan gitu ya, game seperti itu. Jadi disesuaikan aja penyampaian dan juga konten dari Betul. Nah, kira-kira dalam media pembelajaran ini untuk menemukan masalah nggak sih dalam penyampaian ini? Ada sih ketika mungkin kondisi suara saya kurang bagus ya, tenggorokan mungkin ini agak sedikit menghalangi saya untuk berekspresi, karena memang butuh suara yang memang halo, apa kabar? Itu memang suara atau itu yang memang ketika kita sering ya mengeluarkan itu, maka kondisinya akan sedikit kering ya. Tapi saya usahakan ketika anak-anak udah mulai mengerjakan, relax, kita ambil air minum lah, air putih, dan insya Allah masih bisa lanjut lagi. Oke, jadi memang dari suaranya itu menyesuaikan peran bonekanya dan Betul. berbeda-beda Ya. Kan ada suaranya, ada suara anak kecil, suara mama, suara orang tua. Kan ketika di dalam bahasa itu mengenai misalkan profesi guru, nanti kita mencobakan dari guru-guru seperti apa, profesi itu tegasnya seperti apa. Nah, menarik banget, menginspirasi ya kawan guru ke depannya gitu. Sebelumnya apakah memang Ustadz ada pelatihan mengenai teknik dan juga media pembelajaran ini, atau memang Ustadz secara otodidak aja gitu belajar sendiri? Pertama sih saya otodidak ya. Otodidak, lihat-lihat di YouTube, terus habis itu kita berlatih terus gitu ya, bagaimana cara mengeluarkan suara yang anak kecil ya. Bagaimana suara orang yang kakek, aduh bagaimana, itu kan tentunya itu butuh pelatihan ya. Dan alhamdulillah sekarang ini saya sudah masuk ke komunitas pecinta cerita Islam ceria. Jadi saya punya komunitas dengan YouTuber nasional nih. Alhamdulillah setiap sebulan sekali kita ada pelatihan untuk pengupgradean diri untuk cerita kisah gitu, untuk mendalami. Karena insya Allah sih kalau setiap guru-guru walaupun bukan hanya mengajar ke English, tapi mengajar yang lain dengan menggunakan metode boneka ini akan sangat menarik gitu, tentunya anak-anak akan exciting. Nah, Ustadz kira-kira boleh cerita nggak bagaimana cara Ustadz itu untuk menyampaikan materi ke anak-anak gitu? Boleh. Jadi ketika saya menyampaikan ke anak, yang pertama saya dengan menggunakan satu tanya how are you today gitu ya, seperti biasa.
Habis itu kita bangkitkan dulu semangat anak, konsentrasi anak. Kita misalkan dengan cara kita memulai dengan tepuk 1, anak konten, tepuk 2, konsentrasi, tatap mata saya. Seperti itu ya. Tatap mata Oke, saya. kita tatap mata saya. Lihat gerakan Ustadz ya, tangan ke atas, coba seperti ini. Nanti kita ikutin, kita jebak lagi sudah apakah anak konsentrasi atau belum. Gitu, ya, di sini. Jadi sebelum biasa kita tanya salam, kita ucapkan bagaimana kondisi anak-anak. Habis itu kita mulai pembelajarannya itu dengan cara memberikan motivasi bagi anak. Bagaimana anak itu udah konsentrasi apa belum, udah siap menerima pelajaran apa belum, dengan cara ya satu tadi tepuk 1, tepuk 2. Nah, kalau udah konsentrasi, maka akan ada tingkatan selanjutnya dengan melihat gerakan tangan saya. Nanti saya akan jebak dengan langsung dengan gerakan cepat, langsung tunjuk jidatnya. Pada gitu-gitu kan anak pasti akan ngikutin saya ya. Nah, itu anak begini, gini semua. Mana jidat? Oh iya. Nah, anak akan terhibur ya di sana. Habis itu berarti dia konsentrasi udah mulai, udah senang, udah tertawa. Lalu kita masuk ke pembelajaran. Tapi ke pembelajaran itu kita pancing, misalkan tentang animal nih, pembelajaran tentang level bawah tentang animal. Karena tahu nggak, kita kasih clue ya, binatang apa yang kakinya 4 gitu ya, yang makan rumput gitu, yang kalau larinya pas gitu. Tentang apa itu yang suaranya seperti ini, ya kita suarakan seperti misalkan ayam, atau misalkan seperti itu ya, nanti oh itu kuda, itu kucing ya, jadi seperti itulah. Nah itu berarti kita udah mulai masuk. Nah ini langsung ke bahasa Inggrisnya. Memang kalau kebutuhan itu intinya nggak boleh langsung ke materi. Iya, nggak boleh. Masih ice breaking dulu, Iya. membangkitkan semangat Ya. Buat anak itu kan pertama, anak-anak itu kan habis pembelajaran yang lain ya mungkin butuh rehat gitu ya, butuh sesuatu yang baru gitu. Jadi jangan sampai ketika kita datang yuk langsung, enggak, kita tanya dulu kabarnya bagaimana, moodnya bagaimana. Lihat kalau moodnya bagus, maka kita mulai ke ya harus diawali dengan ice breaking dulu lah. Kita bangkitkan motivasi dulu dengan tepuk-tepuk lah, dengan nyanyi lah, dengan cerita lah, dan apa itu kan banyak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, khususnya bahasa Inggris ya. Untuk metode bahasa Inggris itu yang menurut kita paling efektif itu apa gitu? Apakah memang dongeng ini aja atau memang ada yang lain gitu? Nah, sebetulnya kalau selain dari dongeng, kalau bahasa Inggris itu paling aktif dengan cara bernyanyi ya. Ya, misalkan dengan cara kita menyanyikan misalkan lagu untuk spelling, misalkan dengan lagu bingo. Nah, itu kan itu enak ya gitu. Artinya setiap itu biasanya kita bisa dinyanyikan, kita bisa bentuk dengan kayak profesi ya gitu ya. Terus mengenai nama public places itu bisa kita nyanyikan, kita bisa buat game. Itu anak akan lebih mudah. Kita misalkan kita bikin puzzle di papan tulis kita bikin, kita gambar ini misalkan tentang public places, bus station, kita taruh, kita nanti anak-anak lari ngambil mana yang cocok nih gitu ya, langsung lari berkelompok gitu. Insya Allah itu akan lebih cepat gitu ya menangkap di anak, dan juga ketika pembelajaran itu tidak akan membosankan, malah akan lagi dong gitu ya, tidak akan terasa gitu. Ya, jadi tidak bosan ya? Bosan ya, betul. Dengan kartu lah, anak bermain dengan kartu, misalnya kartu di bawah, nanti anak-anak panggil dua orang kita main kartu, ya kartunya tebak-tebakan seperti itu. Ya, jadi memang interaktif, aktif Aktif, juga ya. edukatif ya. Betul. Ya, selama ini kita masih pandemi ya, Bu, Iya, ya. iya. Jadi kan kita school from home gitu ya. Nah, dalam school from home ini dan khususnya kita di e-learning ya, bisa perubahan kesulitan nggak dalam mengajar? Iya, kalau untuk yang pandemi ini memang kita terkendala dari koneksi yang mungkin ya ketika mengajarnya itu, ketika anak itu memang untuk diajar konsentrasinya memang agak berkurang ya, tidak seperti kita offline. Kalau online itu memang butuh kita ekstra, tapi dengan ya sedikitnya kita interaktifnya itu ya langsung aja. Yang penting anak bisa diskus sama kita gitu ya, apa yang kita pelajari hari ini ditanya. Misalkan kita belajar untuk level bawah ya, kita misalkan untuk perkenalan diri lah gitu, kita nanya satu-satu aja terus aja seperti itu sampai dengan nama alamat, nanti kita balik lagi. Jadi artinya untuk pembelajaran di online ini memang tidak menitik beratkan di terlalu di writingnya ya, kita langsung aktif aja kita untuk berbicara sama siswa gitu.
Kira-kira atas permasalahan yang disebutkan sebelumnya ya dalam Indonesia e-learning, kira-kira solusi apa sih yang bisa diberikan gitu? Solusinya yaitu kita mengadakan ya setiap kalau karena anak itu kalau dibikin sebuah kuis ya, artinya anak itu butuh yang memang lain daripada yang lain gitu pembelajarannya, apalagi pembelajaran bahasa Inggris yang ketika kita mengajarkan anak-anak itu butuh interaktif ya, kita kasih game lah, kita kasih kuis ya, itu kuis online ya dengan krisis itu kan bisa gitu ya dibuat yuk anak-anak dibagi beberapa kelompok ya, insya Allah sih itu lebih seru dan lebih menyenangkan nantinya, walaupun memang ya adalah kendala mah gitu ya, cuman itu tidak menutup rasa anak itu pengen belajar gitu. Tadi kan offline itu metodenya mendongeng ya, dan juga games gitu ya. Apakah sama untuk e-learning ini Ustaz? Kalau e-learning saya kalau untuk bercerita mungkin sedikit dikurangi ya kayak artinya Online experience. Sebelum pandemi ini kira-kira Ustaz itu juga punya pengalaman mengajar online atau memang pas pandemi ini menjadi pengalaman mengajar online pertama gitu? jadi sih baru pertama ya Kak, karena memang selama ini pernah sih untuk mengajar online ya ini pertama kali selama pandemi ini baru pertama kali sebelumnya Sebenarnya ini diulang lagi di pertanyaannya, challenge mengenai tantangan selama learning gitu ya, terutama teknologi gitu. Awalnya itu kan kita kayak transisi gitu ya saja, Zoom, kemudian ke Meet, nah itu gimana perasaan kita gitu, dan bagaimana untuk mengatasi untuk bisa adaptasi gitu. Sebetulnya dengan hadirnya Google Meet juga Zoom itu memang sangat membantu sekali ya bagi pembelajaran masa pandemi sekarang, terutama untuk e-learning ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Habis itu ya terus kita upgrade ya, jadi artinya kita harus mencari sebuah metode yang memang bisa membuat anak itu nyaman untuk belajar ya, karena memang beda sekali antara online dengan offline. Tapi dengan hadirnya Zoom sama terutama kita kan memakai Zoom ya sama Google Meet itu memang sangat banyak membantu ya Kak. Artinya kita manfaatkan media itu dengan sebaik-baiknya sehingga pembelajaran tetap berjalan seperti itu dengan tanpa mengurangi sedikit pun konten isi yang dari buku tersebut. Jadi ini pertanyaannya yang sudah disebutkan itu saya, cuma saya mau nanya lebih dulu mengenai interaksi antara guru, murid dan orang tua. Apakah kalau orang tua itu penting, kemudian sebentar ya Ustaz, karena masih butuh bimbingan lebih. Nah, apalagi apa yang penting gitu saja. Mungkin pas lagi belajar entah nggak fokus anaknya, jadi emang harus ada orang tua yang mendampingi atau gimana? Ya sebetulnya sih peran orang tua di sini memang harus sangat penting sekali ya, artinya untuk mendampingi siswa selama pembelajaran online. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa orang tua juga mungkin yang anaknya satu bisa konsen, yang bantu di rumah bisa konsen untuk mendampingi anak. Tapi ketika tidak ada bantu, anaknya ada 3 misalkan, itu kan mungkin akan kesana kemari, artinya akan terbagilah konsentrasi. Nah ini memang kita siasati, kalaupun orang tua itu ya kita kasih edukasi lah orang tua, kita kasih jam belajarnya jam berapa misalkan. Kalau misalkan memang kainan dari itu memang tidak bisa hari itu karena memang bentrok segala macam, apakah itu karena medianya mungkin ya, apa HP-nya atau laptopnya dipakai sama kakaknya atau sama adenya atau yang sebagainya lah, itu memang kendala-kendala yang memang biasa kita temui selain dari koneksi. Nah itu kita kasih pelonggaran lah gitu, orang tua yang memang belum bisa mendampingi anaknya waktu tugasnya gitu ya. Terutama kalau misalkan Zoom bersamaan nih, berbarengan nih jadwal sama kakak-kakaknya ya,
ya mau nggak mau memang orang tua tidak bisa mendampingi secara keseluruhan ya, cuman kita kasih orang tua kasih edukasi, kita kasih rangkumannya, kita kasih rangkumannya, kita kasih bisa atau enggak misalkan pembelajarannya kita bisa ini di share di YouTube, nanti bisa dilihat di YouTube saya misalkan. Kalau misalkan orang tua belum bisa mendampingi anaknya ketika itu, terus kita presentasi, nah kita kalau misalkan bagaimana tadi mengatakan apa sih konsep hadir, itu bisa jadi dibuka di YouTube saya. Karena memang untuk kelas rendah, kelas 1 buat itu sangat challenging. Iya betul, sangat menantang sekali, apalagi ada yang anak juga belum bisa baca, ini udah bisa baca Inggris ya. Anak-anak udah ngomong bahasa Inggris dengan sedikit aja ya udah alhamdulillah sih sebetulnya. Oke, baik Ustaz. Terakhir Ustaz, kira-kira tips apa nih Ustaz untuk jurusan pendidikan yang bisa lakukan sebagai calon guru bagaimana mengajar yang penting gitu untuk biasanya kita juga nggak tahu kan sekolah lain yang tahu tidak gitu. Kalau menurut saya sih untuk menjadi seorang guru yang diterima anak ya, artinya kita harus masuk ke dalam dunia mereka, kita harus masuk ke dalam dunia mereka. Habis itu ketika udah nanti tariklah dunia mereka. Misalnya ketika kita pun misalkan kita harus tahu nih update terbaru kesukaan anak-anak apa, apa anak satu-satu harus kita tahu hobinya apa, itu kesukaannya gitu. Nah ketika itu sudah kita kumpulkan, kita bisa nih kebanyakan anak apa. Biasanya anak-anak memang kita harus mau nggak mau seorang guru itu memang harus seperti seorang aktor, Kak. Seorang aktor itu harus kita memang harus kuat malu ya. Artinya kuat malu itu memang kita harus seolah-olah kita sedang berakting gitu. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu dengan cara, ya anak-anak bagaimana sih kalau anak kedinginan dengan cara anak-anak ketika kita marah, ini kita marah gitu ya. Ketika anak-anak kita senang, pastinya kita senang. Itu yang memang guru itu agak kesulitan itu ketika memang untuk lebih berekspresi ya. Ini menjadi tantangan sendiri mungkin dari seorang dari kakak yang menjadi seorang guru, memang harus lebih banyak belajar di ekspresi kita ya, ekspresi, intonasi juga itu penting. Kenapa? Karena memang seorang guru itu ketika berbicara ya, kalau intonasi, ekspresi itu memang sangat penting Kak. Ketika kita menyapa dengan anak-anak datang ke kelas, hai apa kabar buat sendor dengan kayak gitu, anak-anak kan, woi apa ini gitu, anak-anak akan langsung timbal baliknya akan bagus gitu ya. Apalagi di level bawah ya, ketika kita anak-anak kalau level bawah itu biasakan bisa buat media, walaupun media kita adalah gambar kita jelek, tapi anak-anak itu tidak penting bahwa itu gambar jelek, tapi yang penting adalah tidak ini pasti akan membawa suatu adalah hal yang baru gitu ya. Ya kita membawa apa ini tebak di tangan ibu ada apa gitu ya. Anak-anak itu kan pastilah anak-anak itu bikin yang penasaran dan kita tuh harus ya memang satu ekspresi, intonasi, juga percaya diri kita itu harus meyakinkan gitu di depan anak-anak gitu. Jangan sampai ketika di depan anak-anak itu kita tadi akan disampaikan ya, aduh materi apa lagi ya, aduh SD-nya apa lagi ya. Jadi memang kita kata ya seperti kita kan pengen mengajari itu diterima oleh anak-anak ya. Ketika anak-anak kita sama suka sama gurunya, maka pelajarannya akan mudah untuk dipelajari kan seperti itu. Tapi ketika gurunya masa sama ibu-ibunya sama maksudnya begini ya, pelajaran juga akan sedikit bermasalah mungkin seperti itu. Nah, cuman dari Mister sendiri, dari Pak sendiri, nitip ya kalau misalkan untuk menjadi seorang good teacher itu bagi anak-anak misalnya memang lebih banyak di karakter ya, ekspresi, informasi, juga percaya lah kita itu dengan walaupun guru itu nggak bisa nyanyi, harus bisa nyanyi, guru itu harus bisa cerita, minimal harus punya dua suara yang berbeda. Karena anak-anak itu ketika bercerita, pasti itu dalam sebuah buku itu pasti akan ada cerita. Itu harus kita punya minimal dua suara. Jadi ketika kita bercerita jangan sampai ketika mobil nabrak pikir flat gitu ya, itu jangan flat gitu. Kok begitu sih, tapi kok mobil tungguin sebentar lagi yang mau tabrak, anak-anak bakal sampai gini aja nungguin ditabrak ya,
gitu kan, akhirnya kan pecah lagi lah. Jadi sebisa mungkin lah kita pembelajaran seperti itu harus ada di sekolah ya, karena itu guru yang baik itulah guru yang bantu anak-anak itu senang lah kalau kita datang itu, wah bapak ini nih bukan nggak hadir, alhamdulillah guru itu nggak hadir. Bukan seperti itu ya, biasanya kan gitu kalau itu alhamdulillah bapak ini nggak hadir. Tapi kalau guru itu yang paling bagus, yang paling senang itu guru yang ditungguin oleh oke, berarti sudah bisa